Stickers, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini kita lagi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara untuk mencoba ini dia, city car terbaru dari Daihatsu. Kita akan nyari tahu sebenarnya apa aja yang baru dan seperti apa rasanya ketika mobil ini kita bawa ke daerah pegunungan di Sulawesi Utara. Nah teman-teman, secara desain sebenarnya Daihatsu Sirion ini ubahannya membuat dia lebih sporty. Tepatnya di tipe tertinggi ini teman-teman, yaitu di tipe yang R. Jadi Sirion ini ada dua tipe, ada yang X dan ada yang R. Tapi keduanya hanya disediakan dalam versi yang CVT, alias nggak ada manualnya. Terus juga di sini bisa dilihat yang tipe R ini udah ada body kit yang meruncing-runcing, sporty banget, keren gitu ya. Nah, sementara dari belakang pun rasanya Sirion ini tampil lebih segar dengan beberapa kit yang lagi-lagi lebih sporty. Tapi yang menarik di belakang sini kita bisa lihat akomodasi ya teman-teman. Mobil ini benar-benar punya ruang akomodasi yang sangat-sangat baik. Kami dalam perjalanan ini nih, satu mobil berempat dan masing-masing membawa barang yang banyak teman-teman. Bahkan pihak Daihatsu juga ngasih semacam keranjang tambahan untuk makanan. Ini semua masuk ke dalam bagasinya. Nah, kalau kita masuk ke dalam interiornya, aura sporty pun kerasa kental teman-teman. Di sini untuk Sirion yang tipe R ini dilengkapi dengan leather steer dan juga dengan jahitan yang putih gitu. Lalu geser ke tengah, Sirion baru ini juga dilengkapi dengan head unit yang bisa dikoneksikan dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Lalu fitur lain di mobil ini juga yang rasanya menunjang akomodasi semakin baik adalah dilengkapi dengan hook atau ada hanger gitu teman-teman. Ini bisa menampung kurang lebih sekitar 3 kilo beban. Jadi kalau kalian mungkin sedang membawa tas kecil, handbag gitu, bisa disimpan di sini. Ada juga di sini hook tambahan dan mobil ini rasanya akomodatif sekali. Dan yang menarik adalah untuk penumpang belakang dikasih USB port di sini nih. Sehingga kalau kita duduk di belakang, kita nggak perlu pusing, nggak perlu ribet mikirin di mana harus ngecas. Well, Sirion ini teman-teman memang membawa mobil city car low tapi dengan akomodasi yang sangat-sangat baik dan juga banjir fitur apalagi di tipe yang R ini. Nah teman-teman, sekarang kita saatnya jalan-jalan bareng sama Sirion baru ini. Kayak tadi gue bilang, ini adalah Sirion yang facelift alias generasi ketiga. Jadi mesinnya masih sama, yaitu mesin NR layaknya Xenia 1.3. Dan gak ada juga ubahan chassis yang dilakukan sama Daihatsu ke mobil ini. Tapi sekarang Sirion kedapatan transmisi baru, yaitu dual CVT teman-teman. Dan layaknya CVT, sekarang karakter penyaluran tenaganya jadi smooth, jadi lebih nyaman gitu ya. Kalau kalian dulu pakai Sirion ngerasa agak kurang pas gitu racikannya, kalau ini dari yang gua cobain ini rasanya jadi lebih asik, lebih nurut buat dibawa main di perkotaan kayak gini, ataupun tadi kita jalan-jalan naik-naik ke puncak gunung. Walaupun karakter yang khas CVT itu ketika dipakai nanjak memang masih agak butuh effort gede gitu, layaknya CVT pada umumnya. Tapi asiknya juga dual CVT ini ngebuat ketika kita running di atas 60 km/jam dengan beberapa indikator yang harus dipenuhin, dual CVT mode-nya itu akan bekerja. Jadi ngebuat friksi dari belt jadi semakin berkurang dan konon itu bisa meningkatkan efisiensi yang lebih baik lagi. Tapi ngomong-ngomong soal efisiensi teman-teman, karena ini adalah sesi kencan pertama kita, jadi kita belum bisa mengetahui berapa sih sebenarnya konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Tapi feeling kami dengan dipakaikannya CVT di Sirion terbaru ini akan ngebuat konsumsi bahan bakar rata-ratanya harusnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya masih pakai otomatis konvensional. Selain itu ada juga fitur idle stop systemnya. Jadi harusnya kalau dipakai di perkotaan dengan kondisi beberapa yang harus dipenuhi gitu ya, aki harus dalam kondisi oke untuk pakai fitur itu, harusnya kalau kita makin banyak stop and go pakai idle stop system itu akan ngebuat lagi-lagi konsumsi bahan bakar jadi semakin irit. Tapi bukan di pengetesan kali ini teman-teman. Lanjut teman-teman, sekarang kita bahas handlingnya. Secara singkat, pengetesan kali ini tuh kita lakukan di jalan yang mayoritas jalan-jalan lintas daerah, jalan mayoritas
pegunungan gitu ya, naik nanjak. Jadi memang kita nggak bisa merasakan handling yang begitu gimana-gimana untuk urusan manuvernya. Tapi dengan karakter Sirion yang rasanya nggak dirubah sasisnya, harusnya masih sama dengan yang lama. Tapi setiap ngetesin kami awal ini, steeringnya terasa cukup oke, cukup direct. Terus karakternya lumayan agak berat, tapi ngebuat feel berkendara harusnya jadi menyenangkan ya. Terus juga mobil ini hadir dengan dimensi yang cukup compact, layaknya low city car. Jadi memang habitatnya di perkotaan, jadi asik harusnya buat slap-slip harian. Lalu kalau kita bicara suspensinya, Sirion ini sepengetahuan kami kali ini dengan rute jalanan yang banyak jalan kurang baiknya, banyak jalan kurang mulusnya gitu ya. Ternyata feel-nya cukup stiff teman-teman, cukup kaku, khususnya di bagian belakangnya. Yang ngebuat sebenarnya kabin jadi terasa agak kurang nyaman, khususnya kalau kita berkendara cukup ekstrim gitu ya. Tapi Sirion ini rasanya memang diciptakan untuk mobil perkotaan, makanya dengan karakter suspensi kayak gini, jadi pengendaliannya ketika kita melewati jalan yang harus bermanuver gitu, belok tajam, harusnya jadi semakin sharp lagi. Well teman-teman, memang Sirion ini akhirnya memanaskan lagi pasar low city car di Indonesia dengan harga yang di 220 sampai 230 jutaan. Menurut kalian gimana? Tapi kalian harus tahu juga mobil ini hanya tersedia di tipe yang CVT, nggak ada yang manual transmissionnya lagi. Coba pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto. Tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto.